Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu kamu harus berdoa begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tema renungan saat ini adalah jadilah kehendak-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya kita diminta untuk menyebutkan 10 hal yang ingin kita minta kepada Allah, mungkin beberapa hal berikut akan berada di urutan awal dari daftar yang kita sebutkan, yaitu supaya sehat, supaya nilai bagus, supaya bisnis saya sukses, supaya jabatan saya naik, supaya mendapatkan jodoh yang cakep atau cantik, kaya dan baik hati, supaya tahun ini bisa beli ini dan itu, dan seterusnya. Salah satu konsep tentang doa yang berkembang selama ini adalah sarana kita meminta dan menggantungkan kebutuhan hidup kita kepada Allah. Tentu saja tidak ada yang salah dengan konsep ini. Tapi jika hanya ini satu-satunya konsep yang kita miliki tentang doa, kita nanti pasti akan mudah kecewa. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, saat Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk berdoa melalui doa Bapa kami, satu hal yang menarik dalam doa yang Yesus ajarkan tersebut adalah bahwa 3 hal pertama yang Yesus minta adalah semuanya berkaitan dengan Bapa dan kepentingan Bapanya, bukan berkaitan dengan Yesus dan yang diinginkannya. Seolah Tuhan Yesus sedang mengajar kita semua untuk menyadari bahwa sebenarnya doa itu bukanlah tentang diri kita dan yang kita inginkan. Doa adalah tentang Bapa dan yang dikehendakinya. Apakah itu? Supaya namanya dikuduskan, supaya kerajaannya datang, yaitu orang-orang mengakui dan menempatkan Allah sebagai Raja, dan supaya kehendaknya terlaksana. Selebihnya barulah kita meminta hal-hal yang kita butuhkan. Saudara yang terkasih, apakah doa-doa yang selama ini kita panjatkan semuanya tentang kita dan yang kita inginkan? Surat pertama yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini akan menyadarkan kita mengapa banyak hal yang kita doakan terkadang tidak dikabulkan, yaitu Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Apa yang sedang kita doakan saat ini?
Dalam hal apa kepentingan Bapa diutamakan dan kehendaknya dilaksanakan di dalam doa-doa kita? Jadi jika dahulu kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri, contoh, Tuhan berikanlah kami nilai yang bagus, maka sekarang marilah kita mengubah doa-doa kita dengan mengatakan, Tuhan, tolong kami supaya bisa belajar lebih baik lagi, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami di tengah-tengah sekolah ini. Jangan jadikan kami manusia yang rakus dan tamak, tapi ajarkan kami untuk menjadi orang yang rajin bekerja. Mari kita memperbaiki cara berdoa kita agar berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Bukan kita yang menuntut agar Tuhan memenuhi keinginan dan kehendak kita. Agar Tuhan dipermuliakan, agar doa dan permohonan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadilah pada kami menurut kehendak-Mu, dan yakinkanlah bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Bapa, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukannya, sehingga Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam kami menjalani aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.